Halo semuanya, dan halo Bu Agnes, saya Tias Anjar Pratiwi dengan NIM 211134118. Nah, kali ini saya akan menjabarkan atau menjelaskan terkait rancangan unit of work yang selama ini telah saya buat, yaitu dengan tema besar tubuhku untuk kelas 2. Nah, dari rancangan unit of work yang telah dibuat itu awalnya mengambil dari capaian pembelajaran kurikulum merdeka agar sesuai dengan konteks di Indonesia. Nah, di sini saya mengambil 4 capaian mapel yang akan dibuat, yaitu Pancasila, IPAS, Matematika, dan PJOK. Nah, di Pancasila ini peserta didik ini mampu menyebutkan identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, ciri-ciri fisik, dan hobinya. Kemudian yang IPAS, peserta didik mampu mendeskripsikan identitas dirinya, yaitu yang termasuk seperti ciri-ciri fisik, kegemaran, dan orang-orang di sekitarnya, yaitu keluarga, teman, dan tetangga-tetangganya, sehingga dapat menerima perbedaan yang ada pada diri manusia. Kemudian matematika, peserta didik ini dapat membandingkan panjang dan berat benda secara langsung dan membandingkan durasi waktu. Kemudian yang terakhir PJOK, itu peserta didik juga memahami prosedur dan mampu mempraktekkan pola perilaku hidup sehat berupa mengenali nama dan fungsi tubuh anggota tubuh serta menjaga kebersihan dan lingkungan. Nah, dari keempat capaian ini saya membuat subtema agar seluruh capaian pembelajaran ini masuk, yaitu yang pertama itu mengenali identitas diri dan lingkungan sekitar. Itu subtema untuk diambil dari mata pelajaran Pancasila. Kemudian subtema yang kedua, menerima perbedaan yang ada pada diri sendiri dan orang lain. Ini mengambil capaian pembelajaran dari IPAS tersebut. Kemudian memperbandingan panjang, berat, dan waktu. Ini mengambil dari capaian pembelajaran matematika. Pola perilaku hidup sehat ini mengambil capaian pembelajaran dari PJOK. Nah, hal ini tuh saya ambil subtema ini hingga akhirnya membentuk suatu tema besar tubuhku. Kenapa? Karena di sini di subtema ini tuh dan capaian pembelajaran ini tuh berkaitan dengan tubuh si siswa itu, seperti mengenali identitas diri mereka, lingkungan sekitar, kemudian panjang dan berat dan waktu ini akan berkaitan dengan berapa tinggi dia, berapa berat badan dia, dan lama waktu olahraga. Nah, ini kan berkaitan dengan identitas. Kemudian pola hidup sehat ini berkaitan dengan waktu ketika mereka berolahraga, berkaitan dengan PJOK. Nah, dari rancangan unit of work ini diperkirakan alokasi waktu ini dimaksudkan untuk bertahan sekitar 3 minggu 3 hari. Nah, kan dalam unit of work itu kan minimal itu kan 2-4 minggu begitu. Nah, di sini ada entry point itu dengan lama waktu 3 hari, knowledge harvest itu 4 hari, explaining the time itu atau big picture itu 2 hari, research activities, recording activities ini 6 hari, exit point ini 3 hari. Nah, dari unit of work ini dimaksudkan saya itu ada mapel unit of work ini dilakukan secara setiap hari, jadi dalam 1 minggu kan ada 5 hari, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini setiap harinya ada mapel pembelajaran IPC atau unit of work. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran dari unit of work ini dari yang mengambil dari subtemanya. Untuk yang pertama itu subtema mengenal identitas diri dan lingkungan sekitar. Ini dengan tujuan pembelajaran. Setelah menonton video, peserta didik ini dapat menyebutkan identitas nama, jenis kelamin, hobi atau minat dengan baik. Nah, di menonton video ini akan berkaitan dengan identitas seperti video-video anak-anak begitu. Kemudian dengan merefleksikan diri, peserta didik ini dapat menganalisis ciri-ciri fisik utama mereka, yaitu yang ciri-ciri mencolok dengan tepat. Kemudian subtema 2 ini menerima perbedaan yang ada pada diri sendiri dan orang lain. Ini tujuan pembelajarannya melalui wawancara, peserta didik dapat menganalisis identitas anggota keluarga, teman-teman, tetangga dengan apa nama, siapa namanya, apa hubungannya,
apa minatnya atau hobinya, dan ciri-ciri fisiknya bagaimana dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah wawancara, peserta didik dapat membandingkan dan membedakan antara identitas diri mereka dengan identitas orang-orang di sekitar mereka. Kemudian subtema yang ketiga ini perbandingan panjang berat dan waktu. Ini dengan tujuan pembelajarannya melalui praktikum sederhana, para peserta didik mampu memahami konsep yang dipelajari dalam matematika dengan pengalaman sehari-hari mereka, seperti penggunaan panjang, berat, dan waktu dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah praktikum sederhana, peserta didik dapat menghubungkan konsep perbandingan yang mereka pelajari dalam membandingkan panjang secara langsung, misalnya dengan menggunakan pengukuran panjang, menggunakan meter atau sentimeter melalui identitas diri mereka atau orang-orang di sekitar dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan berdiskusi, peserta didik mampu menghubungkan durasi waktu dengan menggunakan konsep perbandingan yang mereka kuasai, seperti membandingkan durasi aktivitas olahraga mereka melalui identitas diri dan orang-orang di sekitar dengan menggunakan jam, menit, dan detik. Kemudian subtema yang keempat terkait pola perilaku hidup sehat. Ini tujuan pembelajarannya dengan berdiskusi, peserta didik dapat menghubungkan aktivitas olahraga dengan lama waktu yang digunakan dengan tepat. Yang kedua, dengan mengeksplorasi, peserta didik mampu mengidentifikasi pada pola hidup sehat seperti pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan mencuci tangan secara teratur, menjaga kebersihan gigi, menerapkan pola makanan seimbang, dan pentingnya aktivitas olahraga teratur dengan baik. Kemudian yang ketiga, dengan kreativitas, peserta didik ini mampu dalam kegiatan pameran, membuat poster dengan memilih tema terkait pola hidup sehat dengan baik. Kemudian yang keempat, melalui pameran, peserta didik dapat mempresentasikan poster mereka dengan jelas dan persuasif kepada audiens, menyampaikan informasi tentang pola hidup sehat dengan baik. Kemudian melalui kerjasama, peserta didik dapat berkolaborasi dengan teman-teman mereka dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan pameran, menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama dengan baik. Nah, selanjutnya terkait langkah-langkah pembelajaran dari unit of work ini. Yang pertama terkait entry point. Ini alokasi waktunya dengan 3 pertemuan dan setiap pertemuannya itu 2 kali 35 menit. Yang kedua, knowledge harvest, itu alokasi waktunya 4 pertemuan dan sama, setiap pertemuannya akan berlangsung selama 2 kali 35 menit. Kemudian big picture, ini alokasi waktunya 2 pertemuan dengan setiap pertemuan 2 kali 35 menit. Dan result activities and recording activities, ini alokasi waktunya 6 pertemuan dengan setiap pertemuan 2 kali 35 menit. Dan yang terakhir terkait exit point, ini alokasi waktunya 3 pertemuan dengan setiap pertemuan 2 kali 35 menit yang diakhiri dengan. Nah, di langkah pembelajaran yang pertama terkait entry point, di pertemuan pertama ini diawali dengan peserta didik ini diberikan stimulus terkait identitas diri. Di sini pertemuan pertama ini akan membahas terkait identitas diri. Peserta didik ini akan menonton video kartun yang mengilustrasikan perkenalan diri, yaitu ada perkenalan diri dari video Upin Ipin masuk pertama kali, kemudian berpuasa bersama kawan baru, dan video terkait identitas diri. Dan di sini tuh tujuannya agar siswa ini tahu apa yang akan dia ucapkan ketika berkenalan identitas diri mereka. Nah, melalui menonton video ini nantinya siswa akan menggali pemahaman mereka terkait perkenalan diri, kemudian yang akan dituangkan dalam lembar kerja 1, yaitu yang berisi seperti nama lengkap, jenis kelamin, hobi atau minat, kemudian ciri-ciri fisik mereka seperti warna rambut, mata, tinggi, dan berat badan mereka, tipe rambut, warna kulit, dan bentuk wajah. Nah, di sini kan ada tinggi dan berat badan ya, seharusnya ini tuh kan dilakukan di setelahnya. Namun di sini kan kebanyakan siswa akan mencoba dulu mengira-ngira berapakah tinggi mereka dan berat badan mereka. Nah, di sini mereka nanti akhirnya akan mencoba untuk melakukan. Nah, di pertemuan 2 ini sebenarnya poin pentingnya adalah peserta didik ini dapat menggunakan satuan baku seperti panjang, berat, begitu. Nah, namun
agar tidak langsung masuk ke satuan baku, yaitu yang diberikan alat-alatnya seperti penggaris, kemudian meteran. Siswa ini akan dikenalkan terlebih dahulu terkait pengukuran tidak baku yang seperti menggunakan jengkal, tangan, kaki, atau bagian-bagian tubuh lainnya. Nah, di sini mereka akan mencoba untuk mengukur menggunakan satuan tidak baku ini pada meja, kursi, papan tulis. Nah, yang akan dituangkan dalam lembar kerja 2. Setelah mereka melakukan pengukuran satuan tidak baku, mereka akan mulai belajar terkait satuan baku. Satuan baku ini mereka akan mengukur sama seperti yang telah mereka ukur sebelumnya tadi, menggunakan seperti meja, kursi, papan tulis, namun menggunakan media penggaris dan meteran. Kemudian di pertemuan 3 ini, siswa ini akan diajak untuk melingkar di tempat yang nyaman untuk berdiskusi. Nah, diskusi ini guru akan memberikan pemantik seperti mengapa kita perlu menjaga tinggi badan yang ideal, kemudian bagaimana jika kita ingin badan kita lebih ringan, atau bagaimana jika berat badan ini sudah terlalu berat. Kemudian guru ini akan mengajak untuk siswa untuk saling memberikan pendapat, kemudian juga contoh olahraga yang telah siswa lakukan sehari-hari, atau makanan favorit mereka, apakah makanan itu termasuk makanan sehat atau tidak. Bagi mereka akan saling sharing pengalaman mereka. Nah, di sharing ini guru juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif tentang apa yang menarik bagi kalian di kegiatan sebelumnya, terus apa yang telah dipelajari tentang yang telah didiskusikan sebelumnya. Kemudian mereka akan saling berbagi ke dalam kelompok kecil tentang pengalaman mereka selama kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya di Knowledge Harvest ini menggali pengetahuan siswa. Di pertemuan ini, awalnya guru akan memberikan pengantar singkat terkait tujuan pembelajaran dan konsep yang akan dipelajari. Kemudian peserta didik ini akan berkumpul bersama dengan kelompoknya untuk diberikan alat meteran, terus stadiometer atau timbangan yang berkaitan dengan panjang dan berat. Kemudian mereka akan melakukan pengukuran tersebut, mengukur tinggi badan mereka dan berat badan mereka, mencoba menggali pengetahuannya. Sebelumnya kan di pertemuan di entry point tersebut kan mereka sudah akan meminta untuk melihat berapa panjang mereka dan berapa tinggi mereka. Nah, di sini mereka akan mulai menggali lebih dalam terkait kebenaran berapakah panjang mereka dan berat badan mereka. Kemudian mereka akan mengerjakan kembali atau melengkapi lembar kerja 1 di identitas diri yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian peserta didik ini akan melakukan wawancara kecil atau 2 orang terkait identitas temannya. Mereka akan saling menanya terkait nama, hubungan, minat, atau kegiatan yang disukai yang hampir sama dengan untuk menanyakan identitas diri. Kemudian mereka akan melakukan presentasi secara bergantian. Nah, di pertemuan kelima selanjutnya peserta didik ini akan berdiskusi bersama dengan kelompok kecil untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban mereka dan menemukan kesamaan dan perbedaan pengalaman mereka tentang identitas diri. Kemudian peserta didik ini akan berdiskusi tentang pola hidup sehat, seperti bagaimana pola makan mereka atau aktivitas olahraga mereka. Peserta didik lain akan mengomentari apakah sudah termasuk sehat atau tidak. Kemudian peserta didik ini selanjutnya akan berdiskusi bersama guru betapa pentingnya menjaga pola hidup sehat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Salah satunya contohnya adalah bahwa pola makan sehat dan olahraga teratur dapat membantu memastikan bahwa tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup dan bergerak secara aktif, karena dapat mempengaruhi tinggi badan dan perkembangan fisik. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-6 ini di Knowledge Harvest ini guru akan menceritakan betapa pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan, terkait kemudian juga mencuci tangan secara teratur, menjaga kebersihan gigi, menerapkan pola makan seimbang, ataupun pentingnya menjaga aktivitas olahraga teratur. Kemudian peserta didik ini nantinya akan memilih salah satu dari topik-topik yang telah guru ceritakan tersebut. Nah, dari pemilihan setiap siswa ini, mereka akan mulai membahas bagaimana pola hidup sehat itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka akan mengaitkan terkait pentingnya topik yang mereka ambil dengan
bagaimana pola pikir tercermin dari kehidupan mereka. Kemudian peserta didik nantinya akan mempresentasikan, akan diberikan kembali peta, akan konsep untuk memperbaiki topik yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian melalui poin-poin sharing yang dilakukan pada entry point sebelumnya dan knowledge harvest ini nantinya peserta didik dapat merenungkan poin-poin yang didapatkannya ke dalam lembar kerja 3. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-7 nantinya peserta didik akan mempresentasikan hasil yang mereka buat. Kemudian di akhir sesi knowledge, guru akan memfasilitasi diskusi reflektif tentang pentingnya apa yang telah dilakukan. Peserta didik diminta untuk berbagi pemikiran mereka tentang pembelajaran hari itu dan bagaimana mereka dapat menghubungkan konsep-konsep yang mereka pelajari. Kemudian guru akan memberikan umpan balik tentang dan memberikan arahan tentang langkah-langkah selanjutnya untuk memperdalam pemahaman mereka tentang topik tersebut. Nah, selanjutnya pada kegiatan Big Picture di pertemuan 8 ini, guru akan membahas tentang tema utama mereka yaitu identitas diri, pengukuran dan pola hidup sehat seperti yang telah sudah dilihat dalam kegiatan entry point. Kita telah mengeksplorasi bagaimana kita memperkenalkan diri, mengukur berbagai objek di lingkungan sekitar dan memahami pentingnya menjaga kesehatan dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertama-tama nanti gurunya akan berbicara tentang identitas diri, identitas yang mencangkup nama, jenis kelamin, hobi, minat atau ciri-ciri yang mencolok mereka tadi. Kemudian setiap individu ini memiliki identitas yang unik untuk yang membuat mereka berbeda dari yang lain. Nah, selain itu juga akan mempelajari bagaimana identitas diri tercermin dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian peserta didik dan guru akan berdiskusi terkait hal tersebut. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-9 nantinya guru akan mendiskusikan tentang pengukuran panjang dan waktu. Dengan mengukur berbagai objek di sekitar kita dapat memahami konsep panjang menggunakan meteran atau stadiometer, kemudian serta durasi waktu yang baik untuk olahraga. Nah, ini adalah keterampilan matematika sehari-hari yang penting untuk dikuasai oleh seorang anak dan kita semua. Yang terakhir nanti guru akan membahas tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat kembali. Nah, pola hidup sehat seperti olahraga teratur dan menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan merupakan bagian penting dari hidup sehat. Ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik kita termasuk tinggi badan. Nah, nantinya peserta didik akan berdiskusi dan guru akan berbicara dengan memahami tema ini secara keseluruhan. Kita dapat menggabungkan pengetahuan tentang identitas diri, pengukuran, dan pola hidup sehat untuk membentuk pemahaman yang holistik tentang bagaimana kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya kegiatan research activities and recording activities ini sebenarnya mereka saling berkaitan. Nah, di sini akan saya gabungkan terkait kegiatan research activities dan recording, namun nanti yang terkait recording akan saya jelaskan secara tersendiri. Nah, di pertemuan 10 ini awalnya kegiatan research activities, guru akan menjelaskan serangkaian kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menjelajahi konsep identitas diri, pengukuran, dan pola hidup sehat. Kemudian guru akan memandu seluruh serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep tersebut secara keseluruhan dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik akan merancang kuesioner yang mencangkup pertanyaan tentang identitas diri seperti nama lengkap, jenis kelamin, hobi, dan ciri-ciri fisik yang mencolok. Kemudian peserta didik akan mewawancarai beberapa teman sekelas, anggota keluarga, atau tetangga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang identitas diri mereka. Kemudian setelah mengumpulkan data tersebut, peserta didik akan menganalisis dan membandingkan hasil wawancara untuk mengidentifikasi perbedaan dalam identitas diri. Kemudian peserta didik akan menyampaikan hasil mereka dengan presentasi di depan kelas. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-11, peserta didik akan menganalisis data pengukuran tinggi badan teman-teman kelompok yang telah dikumpulkan selama kegiatan pengukuran sebelumnya. Kemudian peserta didik akan membandingkan hasil pengukuran mereka sendiri dengan teman kelompok. Kemudian mereka akan menganalisis data, peserta didik akan membuat tabel untuk mengurutkan tinggi badan mereka yang sama dan mengurutkan dari ukuran terbesar hingga data yang terkecil ke dalam lembar kerja 4.
Nah, selanjutnya di pertemuan ke-12 ini, peserta didik akan merancang survei yang mencakup pertanyaan tentang pola makan, makanan sehat, kemudian pentingnya menjaga kebersihan dan kegiatan olahraga. Namun, siswa hanya akan berfokus pada satu topik yang telah dipilih sebelumnya. Nah, peserta didik nanti akan mengumpulkan data dari teman-teman dengan cara melakukan survei dengan cara wawancara. Kemudian mereka akan menganalisis hasil wawancara terkait dari topik yang mereka ambil ke dalam lembar kerja 5. Kemudian peserta didik nantinya akan saling memberikan informasi kepada satu sama lain untuk melengkapi temuan mereka, yang kemudian akan dibuat kesimpulan berdasarkan hasil yang mereka dapatkan. Kemudian di pertemuan ke-13 nantinya, guru akan menjelaskan terkait kegiatan selanjutnya, yaitu pembuatan poster yang akan ditampilkan seperti pameran atau walking gallery pada exit point nantinya. Nah, di sini nanti peserta didik akan membuat poster yang mencerminkan pemahaman mereka tentang pentingnya pola hidup sehat dan berdasarkan topik yang mereka pilih. Nah, nantinya dari pembuatan poster tersebut mereka akan menyampaikan terkait informasi tentang pendalaman terkait topik tersebut. Mereka nanti akan menggunakan hasil dari temuan sebelumnya seperti yang berdiskusi, wawancara mereka untuk melengkapi atau untuk menyampaikan di dalam isi poster mereka. Kemudian setelah dirasa memiliki informasi yang cukup, nantinya peserta didik akan diminta untuk merancang konsep poster mereka terlebih dahulu. Kemudian mereka akan membuat sketsa bagaimana mereka ingin menampilkan atau menyampaikan informasi tentang pola hidup sehat dalam poster mereka. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-14 ini nanti guru akan memberikan bimbingan kepada peserta didik secara individual saat mereka melakukan pekerjaan poster mereka. Mereka di pertemuan ke-14 ini sudah melakukan atau sudah mulai mengerjakan poster mereka. Mereka akan diberikan waktu selama kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian mereka akan diberikan keleluasaan untuk berkreasi terhadap pembuatan poster ini dalam 2 kali pertemuan di dalam kelas. Namun, mereka juga dapat mengerjakannya di luar pembelajaran. Nah, mereka dapat menggunakan berbagai bahan seperti kertas warna, styrofoam, spidol, terus pensil warna, atau foto-foto atau bahan-bahan yang mereka kuasai untuk membuat yang kreatif dan inovatif ini. Kemudian, di pertemuan ke-15 ini, peserta didik nanti akan masih mengerjakan poster yang mereka buat. Guru akan selalu memantau untuk mulai merancang apa yang mereka disampaikan di exit point nantinya. Peserta didik mulai memikirkan konsep atau presentasi yang akan mereka pesan atau utama yang ingin disampaikan tentang hasil yang telah mereka. Nah, di dalam recording activities ini, peserta didik ini merancang kuesioner tentang identitas diri, lalu mereka melakukan wawancara dengan orang-orang terdekat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, mereka akan menganalisis dan membagikan hasil wawancara untuk mengidentifikasi pola atau perbedaan dalam identitas diri, dan akhirnya akan menyajikannya dalam temuan mereka dalam bentuk presentasi. Selanjutnya, mereka akan menganalisis data pengukuran tinggi badan dan membuat tabel serta grafik untuk mengurutkan data tersebut. Kemudian mereka akan merancang survei tentang pola hidup sehat, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menyajikan temuan mereka dalam lembar kerja secara sederhana. Di samping itu, peserta didik akan membuat poster dengan tema yang telah dipilih sebelumnya dan merancang konsep poster berdasarkan hasil temuan sebelumnya. Terakhir, mereka akan mengerjakan poster dengan bimbingan guru dan merancang konsep presentasi untuk pameran yang akan dilakukan di exit point. Nah, selanjutnya di kegiatan exit point ini, di pertemuan ke-16 ini, guru akan memberikan konsep terkait kepada peserta didik untuk apa yang akan mereka buat atau mereka konsep bagaimana terkait pameran tentang pola perilaku hidup sehat yang akan dilakukan nantinya. Nah, peserta didik ini akan bersama dengan teman-teman sekelas akan merancang konsep pameran mereka, termasuk pemilihan topik yang ingin disampaikan, cara penyajian yang menarik, dan materi yang akan disampaikan. Guru akan memfasilitasi diskusi kelompok atau individu untuk membantu peserta didik merancang konsep pameran mereka. Peserta didik dapat berbagi ide dan memberi umpan balik satu sama lain. Kemudian di pertemuan ke-17 ini,
Peserta didik diberikan waktu untuk membuat dan menyiapkan pameran mereka sesuai dengan konsep yang telah mereka rancang sebelumnya. Kemudian guru tetap akan memberikan bimbingan dan dukungan sesuai kebutuhan untuk memastikan peserta didik ini dapat menyelesaikan persiapan pameran dengan baik. Kemudian peserta didik mengumpulkan seluruh worksheet yang telah dikerjakan untuk nantinya akan dipajang di bagian stand-stand mereka untuk diperlihatkan kepada orang tua atau wali murid yang akan dilakukan di exit point nanti. Nah, di pertemuan ke-18 ini adalah hari H exit point, di mana peserta didik akan membawa semua materi yang telah mereka persiapkan ke dalam ruangan pameran. Nah, sebelum memulai pameran, guru akan memimpin sesi briefing singkat dulu untuk memastikan semua peserta didik siap dan mengingatkan mereka tentang konsep pameran yang telah mereka rancang atau apa yang akan mereka sampaikan di kegiatan exit point nantinya. Peserta didik kemudian akan mempresentasikan hasil karya mereka kepada orang tua atau wali murid yang hadir. Mereka akan menjelaskan konsep pameran, menyoroti temuan dan berbagai informasi tentang pentingnya pola hidup sehat yang mereka ambil dari topik di pola hidup sehat. Kemudian setelah presentasinya, peserta didik nanti akan menjawab pertanyaan dari audiens dan berinteraksi dengan mereka untuk berbagi lebih baik informasi atau mendapatkan umpan balik. Kemudian setelah pameran ini selesai, guru dan peserta didik akan melakukan sesi evaluasi dan refleksi bersama. Kemudian peserta didik nantinya akan diminta untuk mengevaluasi proses persiapan dan presentasi pameran serta merenungkan apa yang telah mereka pelajari dari pengalaman tersebut. Guru juga akan memberikan umpan yang balik positif dan memperjelas langkah-langkah yang dapat diperbaiki atau ditingkatkan di masa ke depan. Selanjutnya, guru dan peserta didik akan berdiskusi tentang pelajaran yang telah diambil dari pameran tersebut dan bagaimana mereka dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau ini biasa disebut kegiatannya ini kegiatan refleksi. Mereka akan mengisi Nah, selanjutnya asesmen dari unit of work ini ada dua, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Di asesmen formatif ini akan dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, asesmen formatif ini akan dirancang berupa lembar kerja 1, lembar kerja 2, lembar kerja 3, dan lembar kerja 4 dan 5 yang telah mereka lakukan selama proses unit of work atau rangkaian yang telah pembelajaran mereka lalui. Nah, pada asesmen sumatif ini dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk mengevaluasi pencapaian akhir siswa. Asesmen ini sumatif ini dari rancangan ini berupa proyek akhir pembuatan poster pola hidup sehat pada exit point, yaitu akan lebih menonjolkan pada kreativitas dan desain kesesuaian dengan tujuan dan keterampilan siswa dalam mempresentasikan hasil karyanya, ketepatan informasi, kemampuan komunikasi, keterampilan komunikasi dan sikap. Nah, di sini ada penilaian atau ada rubrik penilaian terkait proyek pembuatan poster pola hidup sehat mereka. Ini akan dengan menggunakan skala 1 sampai 4, itu 1 itu kurang, 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Ini akan dengan aspek kreativitas desain dan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya pada penilaian yang kedua itu ada penilaian rubrik penilaian presentasi poster saat mereka exit point atau ketika mereka menyampaikan informasi kepada audiens ini dengan aspek ketepatan informasi, kemampuan komunikasi, keterampilan presentasi, dan sikap mereka ketika melakukan exit point atau penyampaian informasi. Selanjutnya di sini ada lembar kerja siswa. Terkait lembar kerja siswa yang satu, yaitu bagaimana mereka menuliskan identitas diri mereka. Kemudian lembar kerja 2 terkait dengan pengukuran dengan satuan tidak baku. Kemudian di lembar kerja 2 ini kan tadi pengukuran tidak baku, kemudian juga ada pengukuran tidak baku terkait lembar kerjanya. Kemudian lembar kerja ketiga ini terkait pemahaman mereka yang mereka dapat pada entry point, pada kegiatan entry point sampai knowledge harvest yang dilakukan pada pertemuan knowledge harvest. Kemudian di lembar kerja 2 ini kan
tadi pengukuran tidak baku, kemudian juga ada pengukuran tidak baku terkait lembar kerjanya. Kemudian lembar kerja ketiga ini terkait pemahaman mereka yang mereka dapat pada entry point, pada kegiatan entry point sampai knowledge harvest yang dilakukan pada pertemuan knowledge harvest. Kemudian di lembar kerja siswa selanjutnya ini terkait langkah-langkah mereka bagaimana merancang kuesioner yang dilakukan pada recording activities dan research activities. Kemudian di lembar kerja keempat ini terkait mereka akan menganalisis data pengukuran yang dilakukan tinggi badan dan berat badan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya terkait refleksi atau lembar refleksi ini mereka akan menuliskan pada lembar refleksi, kemudian mereka nantinya akan menyampaikan secara langsung berdasarkan hasil yang mereka tuliskan di akhir exit point yang dilakukan. Nah, itulah rancangan yang telah saya buat, rancangan unit of work yang saya buat dengan tema besar tubuhku. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman dan terima kasih Bu Agnes. Terima kasih.